Kimia No Counter. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan memasuki dunia yang menarik dan jarang sekali untuk dieksplorasi, yaitu penerapan pendidikan Pancasila dalam konteks pembelajaran kimia berdasarkan hasil observasi kami. Sebelumnya kami melakukan observasi di SMA YPPK Taruna Bakti Jayapura tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi kuat dalam proses pembelajaran kimia. Kita semua tahu bahwa kimia seringkali dianggap kompleks, tetapi bagaimana jika kita melihatnya melalui lensa nilai-nilai luhur Pancasila? Dalam video ini, kami akan berbagi temuan-temuan menarik hasil observasi kami dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan pendidikan Pancasila untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia. Mari kita bersama-sama mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan menarik ini dan melihat bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konkret dalam setiap sesi pembelajaran kimia. Pastikan Anda tetap di sini sampai akhir video karena saya yakin informasi ini akan memberikan perspektif baru yang menarik. Jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng notifikasi. Kita akan masuk pada pengantar. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup observasi. Observasi adalah kegiatan melihat secara akurat, mencatat suatu kejadian, dan mempertimbangkan antar aspek dalam kejadian tersebut. Observasi pada dasarnya dipakai untuk mendeskripsikan suatu hal yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari sudut pandang subjek yang terlibat dalam aktivitas yang diamati tersebut. Observasi dapat dilakukan di mana saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Observasi dapat juga dilakukan dalam ruang kelas kepada siswa. 1. Relevansi pendidikan Pancasila dalam mata pelajaran kimia. Pendidikan Pancasila memiliki relevansi yang sangat penting dengan mata pelajaran kimia karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia memiliki nilai-nilai dapat mengarahkan pelajaran dan penerapan ilmu kimia dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah beberapa poin penjelasan mengenai relevansi pendidikan Pancasila dengan mata pelajaran kimia. Poin pertama, keadilan dan kesetaraan. Pancasila menekan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam kimia, konsep ini dapat diaplikasikan dalam distribusi dan pemanfaatan sumber daya kimia secara adil, serta perlakuan secara terhadap semua elemen yang unsur kimia. Poin kedua, ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mendorong untuk menggunakan ilmu kimia untuk kesejahteraan manusia secara adil dan beradab. Kimia dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan, bahan pangan, dan energi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Poin ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila mengerjakan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks kimia, ini dapat diartikan sebagai kolaborasi antara ilmuwan kimia Indonesia untuk mengatasi tantangan bersama seperti pencernaan lingkungan dan pemulihan ekosistem dan keberlanjutannya. Poin keempat, demokrasi deliberatif. Pancasila memberikan dasar bagi demokrasi deliberatif, yaitu pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak terkait dalam kimia. Ini dapat mencerminkan proses pengambilan keputusan etis terkait pengembangan dan penggunaan teknologi kimia. Poin kelima, gotong royong. Konsep gotong royong dalam Pancasila menciptakan kesadaran dan pentingnya kerjasama. Dalam ilmu kimia, ini dapat tercermin dalam kolaborasi penelitian, pembagian pengetahuan, dan penerapan teknologi kimia untuk kepentingan bersama. Poin keenam, lingkungan hidup. Pancasila menekan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam kimia, itu berarti penggunaan dan pengembangan teknologi kimia yang ramah lingkungan serta pemahaman tentang dampak kimia terhadap ekosistem. Poin ketujuh, kebinekaan. Pancasila menekan kebinekaan sebagai kekayaan bangsa. Dalam konteks kimia, keberadaan unsur dan kimia dan senyawa menciptakan
kemungkinan untuk inovasi dan pengembangan berbagai aplikasi yang dapat mendukung keberagaman kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, pengajaran mata pelajaran kimia dapat lebih holistik dan bermakna, tidak hanya dalam ilmu aspek pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk karakter peserta didik sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan beretika. Temuan dan rekomendasi. Temuan dari hasil pengamatan kami pada saat observasi di sekolah, ditemukan penerapan nilai-nilai Pancasila yang sudah terlaksana dengan baik dan ada beberapa nilai-nilai Pancasila yang belum terlaksana. Nilai-nilai Pancasila yang kiranya dapat diterapkan di sekolah dan menjadi temuan pada saat pengamatan observasi kami adalah misalnya gotong royong. Gotong royong melibatkan kerjasama dalam percobaan dan proyek kimia, serta berbagai pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman bersama. Namun, penerapannya dalam pembelajaran kimia di sekolah tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kerjasama siswa dalam pembelajaran kimia masih sangatlah minim, namun sudah berjalan cukup baik. Yang kedua ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mendorong siswa untuk sadar akan pengetahuannya yang merupakan anugerah dan berkat dari Tuhan. Nilai ini telah diterapkan dengan baik dalam pembelajaran kimia, ditandai dengan dilaksanakannya doa pembuka sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga ada keadilan sosial. Keadilan sosial menekankan pada perlakuan yang setara kepada seluruh siswa oleh guru dalam pembelajaran, seperti penggunaan media buku yang dibagi secara merata kepada seluruh siswa sebagai sumber informasi dalam pembelajaran. Dilihat dari observasi kami, hal ini sudah berjalan dengan sangat baik. Yang keempat ada demokrasi. Demokrasi mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan setiap pendapat siswa dapat dihargai serta diperlakukan dengan adil. Hal ini sudah berjalan dengan baik. Pada saat observasi, terlihat bahwa siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hanya saja mereka tidak kondusif. Terlihat dari sebagian siswa yang saling memotong pembicaraan saat ingin menjawab pertanyaan dari guru. Yang kelima ada musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat mendorong siswa untuk mencari solusi bersama dalam menangani masalah dalam pembelajaran kimia. Terlihat dari pengamatan kami, hal ini sudah berjalan dengan sangat baik, di mana para siswa sudah cukup baik dalam melakukan kerjasama. Misalnya pada pengamatan hari kedua kami terlihat ada beberapa siswa yang belajar bersama sebelum melakukan tes tanya jawab. Yang keenam ada saling menghargai. Saling menghargai adalah nilai penting bagi pembelajaran kimia, di mana guru dan siswa diharuskan saling menghargai. Pada saat observasi, kami lihat hal ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja menurut kami sebagian siswa tidak terlalu menghargai guru mereka. Terlihat dari pengamatan hari pertama kami, ada beberapa siswa yang tidak mendengar guru mereka saat disuruh menutup buku pada saat mereka melakukan tanya jawab tentang judul dan simbol-simbol kimia. Yang ketujuh ada disiplin. Disiplin mendorong siswa untuk mematuhi aturan yang diterapkan secara lisan maupun tertulis, seperti mengerjakan tugas, memasukkan baju, dan lain-lain. Namun dalam penerapannya, sebagian siswa masih belum terlihat disiplin. Contohnya ada beberapa siswa yang pada saat berpapasan dengan kami, mereka tidak memasukkan baju, dan ada juga beberapa siswi yang memakai rok yang cukup pendek, dan lain sebagainya. Kita akan masuk pada bagian rekomendasi. Dalam pembelajaran kimia dapat diterapkan nilai-nilai dari pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini dapat memberikan dampak yang positif dalam pengembangan integritas pendidikan Pancasila dalam pembelajaran kimia. Oleh karena itu, harapan dan saran yang kami rekomendasikan adalah
Teruslah meningkatkan pengembangan kimia dengan salah satu caranya yaitu penggunaan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam pembelajaran kimia secara aktif. Nilai-nilai ini menyangkut gotong royong, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, sosial, musyawarah, mufakat, disiplin, saling menghargai, dan lain-lain. Pembelajaran kimia dapat dengan baik berjalan apabila diterapkan pendidikan Pancasila dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dari hasil pengamatan kami, nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dengan cukup baik. Namun ada beberapa yang belum, misalnya kerjasama yang belum terlihat aktif, kedisiplinan dan rasa saling menghargai yang belum tercipta dengan baik. Namun semua hal ini akan menjadi titik balik pengembangan pembelajaran kimia yang lebih positif serta lebih aktif ketika penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran kimia terlaksana dengan baik. Pancasila bukan hanya menjadi asas dan dasar negara kita, namun nilai-nilainya sangatlah penting untuk diimplementasikan dalam pembelajaran kimia. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen terkait Bapak Dr. Petrus Irianto SH MPDMH dan juga kepada pihak sekolah SMA YPPK Taruna Bakti dan juga kepada pihak-pihak terkait lainnya.